Pengen makan bakso ke Lampung, pakai my motor. God, oh. Pengen sarapan ke Bogor ya berangkat gitu. Ya itu My tidak God. ada Pakai macet. motor itu Pakai ya? motor. Welcome to my YouTube channel To The Point. Ini udah lama banget ya nggak ada To The Point, dan sekarang muncul lagi. Tentunya di sela-sela kesibukan yang tadi kita udah ke desa kemana gitu kan, kita sempetin buat ngobrol-ngobrol nih sama bestie saya, teman saya, Ibu Lona Novian. Halo. Hai Amu. Hai. Lama sekali ya saya siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Habis mama baik. Habis kekenyangan. Kalau kekenyangan katanya betut. Iya, alhamdulillah ya. Ini Miss Lona ini sebentar lagi juga mau lulus studi S3-nya ya, Miss ya. Udah mau lulus, terus capeknya semua segala macam ini sudah dilalui, semoga lekas beres ya bimbingannya. Saya kenalin dulu, Miss Lona ini adalah salah satu dosen manajemen di Prodi Manajemen Retail di Universitas Banten Jaya, dan sekarang juga adalah Kaprodi, Ketua Program Studi di Manajemen Retail Unbaja ya. Jadi cukup lama juga nih Miss Lona ini ada di jabatan itu. Luar biasa ya gitu. Semoga nggak seumur hidup ya Miss ya, pengennya sih naik terus ya, naik terus gitu ke yang lain. Nah, salah satu dosen tercantik juga di Unbaja. Ya, tidak terganteng. Oh enggak, jadi tercantik. Perempuan ya, jadi cantik kita ya. Perempuan pasti cantik. Cantik. Aslinya juga dari Pandeglang ya Miss. Pandeglang. Terus tinggalnya juga masih di Pandeglang, jadi masih bolak-balik Serang Pandeglangnya. Macet nggak Miss Serang Pandeglang? Jadi biasa sih ya. Jadi biasa ya. Kayaknya sih tergantung waktu aja. Misalkan pagi jam 7 waktunya mereka berangkat aktivitas itu agak crowded. Jam 9 sampai siang itu dipastikan lancar jaya. Nanti jam 4 lagi gitu lagi. Berarti kalau misalnya berangkat pulang kena macet nggak? Pulang makanya nggak pas banget jam 4 itu pasti crowded. Makanya kita kalau pulang lewat tiket lah. Lewat tiket. Setengah 5, jam 5 itu udah. Iya. Nah, ada hobi terbarunya Miss Lona sama suami, motor-motoran. Kadang-kadang kalau suaminya udah sakit motor-motoran langsung kita ledekin. Iya sih ya, ingat umur gitu ya. Bener-bener. Padahal pulangnya mah dikerokin tetap. Iya kan, dikerokin kan, itu kan. Tapi ini juga menjadi salah satu alternatif ya, menghindari macet tadi ya. Iya, itu yang pertama, menghindari macet. Kalau pakai motor kan bisa satset gitu. Ingat masa-masa muda nggak sih dulu naik motor gitu kan? Terus si Ai, suaminya dipanggilnya Ai, jadi kita semua manggilnya Ai. Iya betul. Terus Ai ngerem mendadak gitu. Iya. Modusnya ya. Modus. Justru Bu, kita waktu pacaran dulu malah nggak pernah motoran. Oh, gitu, terus apa itunya? Apa transportasinya? Transportasinya kebetulan beliau udah pakai mobil dari SMP. Oh. Dari SMP. Wow, ya. Jadi baru sekarang motor-motoran tapi yang bukan motor biasa sih. Motorannya juga motor-motor komunitas gitu ya, iya, apa? Betul. PCX. X-Max. Oh iya, X-Max. Motornya motor gede gitu kan. Motor X-Max. Sudah lintas Bali. Oh, udah ke Bali. Udah ke Bali pakai motor. Ke Balinya pakai motor, pulangnya pakai pesawat. Dan itu juga lumayan, Masya Allah. Udah ke Jawa, ya. Ini luar biasa. Jadi beli motor itu bukan karena memang motor ya, karena ikut komunitasnya itu tadi. Iya betul. Terus beli motor katanya. Motornya motor gede ya. Enak sih ngelihat motornya rada nyaman ya, gitu. Nyaman Bu, perjalanan jauh juga. Kita pernah pengen makan bakso ke Lampung. Pakai motor. Oh. Pengen sarapan ke Bogor ya berangkat gitu. Ya itu tidak ada pakai macet. Motor itu pakai ya. motor. Tidak ada macet-macet, alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Gabut keliling Banten pakai motor. Gitu. Iya, balik kalau sama anak-anak baru pakai mobil ya. Iya, betul. Waduh, ngeri loh. Dan itu sih salah satu kita nge-treat hubungan kita, Bu. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang nanya, terus kok anak-anaknya di mana? Ya anak-anak ya ada gitu. Cuman kita harus punya waktu untuk berdua. Nah itu me time bersama suami. Ngangetin katanya. Nah, ngangetin ini gimana? Apakah
kan namanya juga suami istri ya, kadang-kadang ada jenuh atau apa gitu. Itu adalah salah satu cara ya. Salah satu caranya. Kita banyak yang kita lihat, banyak yang ya di jalan kan nggak mulus-mulus aja ya. Iya. Istilahnya kalau ada sesuatu yang menghambat, kita hadapinnya berdua gitu. Kalau lihat helmnya nanti di share ya, itu foto-fotonya ya beberapa ya. boleh. Jadi helmnya tuh ada mikrofonnya itu di sini. Jadi kalau misalnya kita naik motor terus ngobrolnya gitu tuh kan biasanya suka gitu ya kalau naik motor ya. Nah kalau ini enggak, ngobrol pelan aja udah kedengeran gitu ya, karena helmnya beda. Iya betul, karena udah didesain biar kita bisa komunikasi walaupun di motor. Itu Bu, kalau belum pakai itu kita tuh sering yang ributnya karena miskomunikasi. Dari depan kenceng ngomongnya, ke belakang nggak nyampe karena kebawa angin, akhirnya gitu. Lalu ngedengar sampai gini, sampai ke kiri ke kanan kepalanya. Sekarang enggak, karena pakai itu ya. Nanti kita kita coba-coba ya. Kita coba ikut ke komunitasnya. Tapi kalau motor enggak dulu saya. Ingat umur. Nah itu adalah salah satu cara ya menghangatkan hubungan Pak Sutri, karena suami sibuk, Miss Lona apalagi udah kaprodi, udah gitu lagi studi lanjut juga. Ini luar biasa. Ngomong-ngomong tentang kaprodi, ini kan kalau jabatan kaprodi ini ya jabatan yang menurut saya ya capek, ya bingung, jadi kayak bemper ya. Di atas mintanya apa, di lapangan seperti apa gitu penerimaannya gitu. Setelah udah berapa lama nih kaprodi? Kalau dari MR berdiri kan, dan sempat sama Ambu juga, sempat sama ibu yang lain juga, rehat sebentar lalu pegang lagi. Hanya rehat 1 semester itu, 2 semester. 2 semester dan waktu cuti hamil kan diambil alih juga. Itu lumayan ya. Lumayan. Hiruk pikuk perkaprodian. Kaprodi itu ngurus A sampai Z. Iya, A sampai Z. Dosennya diurusin, mahasiswanya diurusin, belum lagi permintaan pejabat-pejabatnya. Selama ini yang paling pengalaman dosen tipe apakah? Dosen tipe apa yang bikin unik gitu di Miss Lona? Kayaknya nggak pernah nemu nih dosen model begini gitu. Kalau karakter sih semuanya beda-beda ya, semuanya unik. Terus intinya sih satu, kita paham karakter dan bagaimana nge-treat dosen tersebut gitu. Ya ada aturan yang harus ditaati, namun bagaimana kita memperlakukan mereka itu adalah seni untuk menyampaikan bagaimana pesan itu tersampaikan. Jadi seni loh, termasuk seni. Kalau saya udah emosi ya. Banyak karakter. Kamu kan ini salah satu makanya yang nggak bertahan saya hanya 1 semester aja, 6 bulan aja udah nggak bertahan saya. Gitu. Makanya pengalaman juga Kak Prodi kan. Iya. Nah mahasiswa yang uniknya pernah ketemu seperti apa? Spesifik yang apa ya? Ada beberapa sih, ada beberapa yang dikasih hati malah minta jantung. Ampela, paru, ya semua ya gitu. Ya. Ambu kan salah satu partner aku buat sharing gitu mengenai hal itu, tentang semua hal lah ya. Ambu gitu, dan ya gitu loh. Kalau cerita dulu ke Ambu baru dapat solusi biasanya. Iya, kalau saya kan saklek lah ya. Nah banyak rutinitas ya, bisa-bisanya gitu ikut komunitas motor ini agak bingung juga nih ya gitu, di mana sela-sela waktunya. Tapi mungkin itu bagian dari healing ya suami. Dok, udah sampai mana nih? Ribet nggak nih? Kan udah mau semester akhir ya, ngejar-ngejar dosen gitu. Kalau kemarin sampai pulang malam segala gitu. Ya, mudah-mudahan sih itu bagian dari perjuangan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan, keberhasilan. Amin. Memang tugas akhir nih lagi olah data. Udah ke lapangan, sudah olah data, dan itu lolos di pembimbing 1,
dan di pembimbing 2 juga masih dalam proses, namun ada beberapa yang harus direvisi terkait apa yang sudah di ACC oleh pembimbing 1. Ya nggak masalah sih, pada dasarnya kita bimbingan ya ikut pembimbing gitu. Ya. Teman-temannya gimana? Solid nggak atau gimana sih? Cerita berbagi pengalaman tentang S3. Kadang-kadang kan orang itu takut ya mau lanjut S3 itu takut karena menyita waktu, menyita energi, pikiran, uring-uringan dan lain-lain. Nah, menurut Miss Lona gimana itu? Iya betul. Kalau saya sendiri sih pertama karena kita sudah keluarga, punya suami, pertama restu mereka dulu, restu dari suami dan anak-anak gitu mengizinkan. Kita minta izin dan alhamdulillah beliau support. Ya Bismillah, Insya Allah semuanya lancar dan dijalaninya nggak pakai beban gitu, Bu. Nggak pakai. Jadi waktunya kuliah ya kuliah gitu. Dan kebetulan waktu itu kuliahnya kan pas COVID jadi Zoom dan kebetulan baru pas lagi hamil besar dan lahiran gitu. Jadi ya sambil gendong bayi aja. Banyak dispensasi jadi ya. Pas online, anaknya nangis bisa off cam ya. Mohon izin Prof, off cam ini dedeknya mau mimi gitu kan ya, harus. Gitu ya. Gitu, Oke, padahal dedeknya disentil iya. Kayaknya dia kelihatan padahal nangis. Bisa sambil rebahan gitu. Iya. Enggak, intinya sih gimana kita bawanya. Kalau bawanya berat ya pasti berat gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita insya Allah ini mudah, gampang gitu dan semuanya bisa dilewati gitu. Iya. Dunia peribu-ibuan ini kapan yang kita tahu ya? Dunia ibu-ibu itu arisan. Misalnya abring-abringan kadi Iya. ya. Bringka. Terus apalagi ya, parenting, sekolah kan, karena kan anak-anak masih sekolah. Paguyuban, komite sekolah. Berarti itu ikut atau enggak nih Miss? Karena kan udah padat. Ikut, bahkan di sekolah si adik anak yang kedua itu dijadiin ketua paguyuban. Ketua komite malah gitu. Ya, koordinator kelas bukan ya? Tapi ketua komite. Komite satu angkatan itu ya? Satu angkatan. Enggak, semua. Dan itu hasil rapat. Loh kenapa sih tidak ibu-ibu yang selalu hadir di sana gitu ya? Entah pertimbangannya apa, tapi itu kan lewat pemilihan gitu dan keluar itu. Oh ya sudahlah, karena sudah diamanahkan ya alhamdulillah diambil. Ini sih jadi kita ngebahas tentang apa-apa yang yang anak-anak kita dapat di sekolah gitu, dan tentang komplain dari ibu-ibu atau orang tua siswa itu gitu. Nah, adapun rapat-rapat ya kita sesuaikan aja, Bu. Sesuaikan aja. Itu yang jadwal parenting di sekolah. Berarti jadi orang pertama parent di sekolah ya, mewakili parent yang lain. Arisan. Bringka dia itu. Bringka itu. Arisan ikut ya? Arisan ikut. Arisan apa? RT, RW? RT ikut, keluarga ikut, ada paguyuban SD yang SD-nya sudah lulus, yang sekarang SMA itu masih lanjut. Paguyuban anak SD waktu dulu. Sekarang anaknya udah SMA, si kakak. Masih ikut itu, Masya Allah. Luar biasa ya. Tujuannya sih silaturahmi aja. Betul. Dan ya zaman sekarang kan kita harus kolaborasi, link, dan itu sih yang penting. Dan lain-lain ya. Terus bringka itu pakai seragam pink nggak gitu dari atas sampai bawah pakai? Pink itu di DWP dong, Dharma Wanita. Lain lagi, Bu. Ikut suami. Dharma Wanita juga ada arisannya. Ada arisan. Arisan. Itu memang harus aktif biasanya ibu dan wanita ya. Itu harus aktif, kegiatan harus hadir, pertemuan harus hadir. Gitu. Iya, ini agak mumet juga ini kapan mengatur waktunya gitu ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan, bikin jurnal, bikin buku, bimbingan. Oh my God. Mengatur kesehatan ini kan pasti dengan padatnya aktivitas di luar. Kadang-kadang kan Miss Lona juga bawa mobil sendiri gitu ya, sore macet, pagi kalau bareng sama suami ya terlalu pagi. Iya, terlalu pagi, ya benar-benar.
Apa ada ini nggak menu sehat atau mungkin ada multivitamin atau apa? Iya. Kalau lebih ke olahraga aja sih kayaknya Bu. Kayaknya kalau kita olahraga jarang rasa lelah ya. Gitu. Sekarang apa olahraga apa? Olahraganya kalau Selasa yoga. Sempet ya Bu. Yoga Masih sempet sore. Yoga loh, yoga sore. Yoga, terus Jumatnya line dance. Line Di dance mana itu? di PKK. Oh di PKK. Oh my god. Speechless aku loh jadinya. Ya, dan Sabtunya Zumba. Zumba. Oh iya. Kemarin baru nyoba Ponpit ya. Ponpit yang pakai stick itu Ya, Bu. Nah, itu baru nyoba dan kayaknya suka Lanjut. gitu. Suka karena keringatnya kekuras banyak Bu. Oh my god. Aku yang olahraganya baru badminton doang, seminggu suka-suka ya. Kadang iya kadang enggak gitu. Itu aja ngerasanya kayak yang ini gue udah olahraga banget nih gitu kan. Katanya ada yang lebih banyak. Pusing. Iya. Terus berarti anak-anak satu udah SMA ya. SMA, yang kedua kelas 3 si adik, yang ketiga mau 3 tahun Adesya. Nih menyikapi sekarang kan di dunia peribu-ibuan ya gitu kan, banyak yang pro dan kontra ya di kampus kayak atau di tempat lain gitu kan. Kalau misalnya menanggapi yang kayak gitu julid-julid misalnya ada tips nggak? Kadang-kadang kan suka ada yang baper gitu terus masang status atau apa gitu. Nah kalau Miss Lona gimana? Iya, nggak bisa dihindari sebetulnya Bu yang seperti itu ya. Kita nggak ngapa-ngapain pun dijulidin gitu, apalagi kita ngapa-ngapain gitu. Cuman satu sih ya, mungkin kita juga bukan malaikat yang tidak dikasih perasaan atau seperti apa ya. Kita manusia biasa yang ada perasaan kecewa, sedih, bisa senang, bisa menangis ya gitu. Ketika ada sesuatu yang sebut saja menghantam kita gitu. Kalau saya pribadi sih lebih ke cooling down, menghilang dulu gitu, nge-treat diri sendiri bahwa ada lingkaran di mana kita nggak bisa mengendalikan sesuatu, yaitu tadi yang pertama sesuatu itu di luar dari jiwa raga kita, itu kita tidak bisa atur gitu. Dan ini berhubungan dengan mereka yang ngejolidin kita, mereka itu sebenarnya sama sekali bukan jangkauan kita dan mereka itu sebetulnya tidak bisa mempengaruhi kita secara apapun gitu. Cooling down dulu, ngobatin hati, mindsetnya diobati bahwa ada yang seperti itu gitu. Lebih ke menguatkan diri aja Bu. Ngilang gitu. aja dulu. Cooling down aja dulu pokoknya ya. Nah, berarti nanti kalau ngilang kamu tahu ya kenapa nih orang. Tapi kan kalau Miss Lona nggak pernah ngilang kalau sama aku sih. Gak pernah ngilang dari Ambu, udah tergantung ke Ambu. Gak pernah ngilang ya kita ya, gak pernah ya. Oke, thank you. Nah, Miss Lona kira-kira rencana ke depan, kan ini kandidat doktor ya, kandidat doktor, organisasinya juga banyak, kemarin baru dilantik juga di AFEPSI ya. Kalau ada penawaran, nyalek misalnya, kira-kira gimana, diambil nggak nih gitu kan? Kan biasanya kalau gender, keterwakilan gender, padahal kan tempat konsulnya beliau. Kan sekarang aku udah mulai melunak kan, nggak sakit banget kayak dulu. Ya tetap kalau ada kesempatan itu harus diambil, tapi tetap kita sebagai seorang istri ya harus seizin suami. Kalau suami boleh, oh ya sudah, artinya kita ada yang tanggung jawab ketika ada apa-apa. Tapi selama ini suami boleh-boleh aja nggak sama kegiatan? Alhamdulillah nggak komplain ya, selama apa yang dia butuhkan itu terpenuhi. Apa yang dia butuhkan terpenuhi. Jadi apa yang kita inginkan juga nggak masalah, nggak rewel ya. Iya betul. Yang penting pada saat dia calling kita ada. Kita ready. Gitu. Ready. Thank you Bu Lona, Miss Lona untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Semoga lancar lulus S3-nya. Amin. Dan kita akan kembali di podcast lain tentunya dengan bintang tamu menarik lainnya. Tetap di To The Point bersama saya, Ambu Asih.